Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup udara segar, bisa menikmati hidup ini, dan masih diberikan banyak nikmat kepada kita semua. Seperti yang ada di hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Nah, nikmat sehat ini adalah nikmat yang betul-betul dicari oleh manusia, terutama pada masa-masa seperti ini. Masa-masa banyak taun atau wabah yang sedang menular di seluruh dunia ini. Tentu banyak orang di luar sana yang membutuhkan nikmat ini, nikmat sehat, baik itu tenaga medis ataupun para pasien yang terdampak virus ini. Jadi semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada masa-masa seperti ini tentu pasti butuh banyak perjuangan. Di masa-masa seperti ini kita bisa menunjukkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia, dan tentunya wabah tahun ini tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam surah At-Taubah ayat 51, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, tidak ada musibah, tidak ada yang akan menimpa kita kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Dia adalah penolong, dan hanya kepada Allah lah kami bertawakal. Jadi jelas di sini diterangkan bahwa semua penyakit, semua musibah yang ada di dunia ini tidak akan ada kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, apalagi kalau kita ingin betul-betul ingin wabah ini segera usai, maka kita harus berusaha untuk menghilangkan wabah tersebut. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Jadi kita harus berikhtiar kepada Allah. Nah, tetapi selain berikhtiar, kita bisa mengambil hikmah dari wabah ini. Tentu tidak semua itu merugikan, pasti ada hikmahnya dari wabah ini. Nah, yang pertama, melatih kesabaran. Yang ini ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jelas di sini, jika kita sabar, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dan orang-orang yang sabar akan selalu bersama Allah, maka dia senantiasa berada di lindungan Allah.
Jadi dimanapun dia berada, dia akan selalu berada di bawah pertolongan Allah. Maka di masa-masa seperti ini patutlah kita harus bersabar dalam menghadapi ujian ini. Kemudian yang kedua kita bisa menumbuhkan sikap tawakal. Yang ini ada dalam surah Al-Anfal ayat 2, di mana disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu apabila dia diperdengarkan nama Allah maka gemetar hatinya dan bertambah imannya, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi di sini diterangkan juga bahwa tawakal harus juga diperlihatkan ketika menerima musibah. Karena selain kita harus berusaha, kita juga perlu bertawakal, mengambil hikmah dari pelajaran dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Jadi kita patutlah untuk selalu bertawakal di masa-masa susah ini. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kita bisa melatih itsar. Nah, apa itu itsar? Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain. Mendahulukan kepentingan orang lain di sini maksudnya kita itu harus membantu orang lain. Ya, mendahulukan kepentingan orang lain. Misalnya kita bisa berbagi satu sama lain, apalagi pada bulan suci Ramadan ini banyak mungkin fakir miskin yang membutuhkan makanan. Kita berikan saja banyak menu berbuka di rumah kita berikan kepada tetangga kita, depan, belakang, kanan, kiri rumah kita, supaya mereka juga dapat menikmati nikmatnya berbuka di bulan Ramadan ini. Jadi mendahulukan kepentingan orang lain, maksudnya kita juga bisa membantu orang lain tersebut. Kemudian yang keempat, kita bisa menguji keikhlasan kita dalam beribadah wabah ini. Jadi kita bisa tahu orang tersebut ikhlas atau tidak menjalankan ibadah. Jadi seperti misalnya kita kan sekarang berada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Jadi kalau kita berpuasa, maka yang tahu mungkin hanya keluarga kita. Tapi kalau kita mungkin ke sekolah, maka guru, teman, dan banyak orang yang mengetahui kalau kita sedang berpuasa. Jadi itu bisa menunjukkan riya tersendiri. Jadi kalau di rumah ini ketahuan siapa yang dia berpuasa, siapa yang tidak. Berarti itu tandanya mereka tidak ikhlas kalau tidak berpuasa pada Ramadan ini, dan mereka hanya mengharapkan ujian dari orang lain. Kemudian yang kelima, kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, memperebutkan kemerdekaan mereka, seperti di Palestina, Suriah, dan negara-negara yang lain seperti daerah Rohingya ataupun yang lainnya yang sedang ditindas oleh baik itu penjajah ataupun pemerintah setempat yang anti muslim. Ya, mungkin kita ini di masa-masa seperti ini kita bisa merasakan bagaimana susahnya mereka tidak makan seharian, tidak dapat makanan, tidak punya apa-apa di rumah. Ya, jadi kita harus bisa merasakan penderitaan mereka juga. Ini melatih puasa ini juga melatih kesabaran kita. Selain kesabaran tadi, kita juga bisa merasakan penderitaan orang-orang, tidak hanya orang-orang yang berada di negara lain, itu di negeri kita ini juga ada, seperti orang yang kesusahan, orang yang sehari-hari hanya makan 1 kali atau 2 kali sehari. Itu kita juga bisa merasakan bagaimana susahnya mereka. Jadi tidak hanya yang kita rasakan nikmatnya saja, tapi juga bisa merasakan susahannya.
Nah, setelah itu nanti kita bisa berbagi dengan orang lain itu. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan spesial bagi kita semua. Kita bisa banyak melakukan amal baik di bulan Ramadan ini. Ya, seperti tadi ketika berbuka membagi makanan, kita bisa merasakan susahnya mereka. Nah, itu merupakan suatu kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, walillah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi